Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Gudnanto, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Saya berlatar belakang pendidikan strata 1 bimbingan dan konseling, pendidikan profesi konselor, strata 2 bimbingan dan konseling, strata 3 bimbingan dan konseling. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pemahaman individu teknik non-tes ini merupakan salah satu mata kuliah wajib atau mata kuliah pokok di program studi bimbingan dan konseling yang berada pada semester 4 yang memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes ini merupakan mata kuliah yang menyajikan tentang hakikat, fungsi, tujuan, dan teknik-teknik pengumpulan data non-testing untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi konseli, kebutuhan konseli, dan masalah konseli. Fokus pembahasan materi pada penugasan konsep dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling meliputi konsep hakikat, kedudukan, fungsi, memahami berbagai asesmen teknik non-tes, langkah pengembangan, penggunaan, pengelolaan, analisis, dan pelaporan hasil asesmen. Materi non-tes ini terutama membahas inventarisasi data pribadi, metode observasi, metode inventory dan daftar cek masalah atau DCM, metode kuesioner, metode wawancara, metode sosiometri, metode dokumentasi, metode biografis, metode pemeriksaan fisik dan kesehatan, metode home visit atau kunjungan rumah, metode konferensi kasus, metode studi kasus, dan melakukan analisis instrumen non-tes untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes ini yang telah ditetapkan oleh program studi adalah 1. Mampu merumuskan tujuan, fungsi, prinsip, asas, konteks, pendekatan, dan prosedur serta merancang layanan bimbingan dan konseling pada jenis jalur jenjang pendidikan dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif, dan komprehensif berdasarkan teori-teori kepribadian, psikologis, pendidikan, sosial budaya, dan antropologi, serta hasil analisis kebutuhan. Yang kedua, mampu melaksanakan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen baku dan yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia dan prinsip-prinsip penyusunan instrumen. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan menggunakannya sesuai dengan kode etik untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes ini. Yang pertama, yaitu mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik, dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan kaidah kepribadian, individualitas, dan perbedaan konseli terhadap sasaran layanan pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Yang ketiga, mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional untuk melaksanakan referral sesuai dengan keperluannya, menjaga kerahasiaan konseli, dan mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor. Yang kelima, menguasai hakikat asesmen non-tes dan memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling,
menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkap masalah-masalah konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, mengakses data dokumentasi tentang konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat. Yang ke-11, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktek asesmen non-tes. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik konselor. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, referensi utamanya adalah buku pemahaman individu teknik non-tes yang sudah saya buat bersama kolega yang sudah menjadi referensi secara nasional. Yang kedua adalah buku pemahaman individu teknik non-tes merupakan karya kolega saya dari salah satu kampus tetangga. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah pemahaman individu ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan dalam kelas dengan metode tatap muka, dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi kelompok, tugas kelompok untuk membahas, menganalisis materi yang terkait dengan pemahaman individu teknik non-tes. Kemudian, untuk pembelajaran secara daring, dilakukan dengan bantuan Zoom Meeting, Jmeet, dan Learning Management System atau LMS yang dimiliki UMK yang disebut dengan Sunan, yang merupakan singkatan dari Sinau Tenanan atau Sinau secara serius. Mahasiswa akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Dalam hal ini adalah mata kuliah pemahaman individu. Kemudian pada LMS Sunan tersebut, proses perkuliahan akan dilakukan dalam forum diskusi, video conference, dan juga masih dapat mengakses materi-materi yang telah diberikan oleh dosen baik secara daring maupun luring pada LMS Sunan dengan akun masing-masing mahasiswa. Untuk pengumpulan tugas, baik secara daring ataupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun LMS sesuai dengan kelas dan mata kuliah yang telah dipilih. Kemudian dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian pada laman LMS pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki grup WhatsApp setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih bisa berlanjut setelah pertemuan tatap muka maupun pertemuan secara luring. Dalam proses perkuliahan tentunya ada sistem penilaian, di mana di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dan proses penilaian dalam mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian dalam mata kuliah ini adalah kehadiran. Itu dihargai 35%, tugas-tugas 40%, UTS 10%, dan UAS 15%. Sistem penilaian saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara objektif langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengakses dan melihat penilaian tersebut secara terbuka dan bertemu dengan saya. Demikian pemaparan mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes ini. Berikutnya ini adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk silahkan. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, masuk ya, silahkan. Silahkan masuk, diisi tempatnya. Oke. Masuk ke sini, silakan diisi.
Geser sini, silakan. Yuk, sebelah sana, Diksi. Baik, selamat pagi. Sehat semua? Oke, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, yang cerah ini, kita akan belajar di salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pemahaman individu. Oke, baik. Sudah siap semua? Sudah siap? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan? Ada. Oke. Nanti semuanya ditraktir bagi yang mau traktir ya, biar penuh pahala. Oke ya. Baik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pemahaman individu. Oke. Sebelumnya saya mau menyampaikan ini dulu. Nah, oke ya. Tata tertib kuliah ya. Mungkin di mata kuliah yang lain kita juga tata tertibnya. Yang pertama sekarang yang perlu kita pahami bersama di tata tertib mata kuliah ini, setiap mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Tidak boleh ada yang kaos oblong. Kita cek nih, ganteng semua ya. Oke. Selanjutnya sekarang. Nah, ini teman-teman. Nah, kemarin ada yang nanya nih terkait dengan penilaian di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini bobot penilaiannya. Kehadiran teman-teman mata kuliah ini akan dihitung sebanyak 30%. Tugas-tugas baik yang secara manual di kelas ini maupun yang online lewat LMS Sunan dan termasuk lain-lainnya itu dikumpulkan dianggap 40% ini. Nanti untuk tugas UTS itu 10%, UAS itu 15%. Sampai di sini paham? Oke, baik. Nah, sekarang nih kadang-kadang kita itu sekarang sukanya itu hadir cara itu nggak peduli dengan kondisinya. Maka ini perlu saya sampaikan untuk safety induction ini ya. Oke, yang pertama sebelum kita memulai pelajaran, nah kita cek dulu. Karena ini ruangannya tertutup, ber-AC, AC-nya nyaman? Teman-teman, agar lebih afdol sebelum perkuliahan ini kita mulai, maka sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim silahkan menggunakan tata cara muslim, bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Baik. Nah, selanjutnya sekarang adalah absen nih. Ya, tadi sudah lewat, ada yang lewat grup, tapi juga perlu saya absen one by one biar saya paham siapa nih kira-kira hari ini yang tidak masuk, kan begitu ya. Yang pertama Dava mana Dava? Tidak hadir ya. Oke, terus Fidela, oke hadir, makasih. Noni hadir, oke. Putri hadir. Muhammad Agus nggak ada ya. Oke. Muhammad Hasan Taufik, oke, hadir. Elsa hadir. Iqbal hadir. Ada yang belum terabsen? Ada yang belum terpanggil? Sudah semua? Oke, baik. Untuk mata kuliah ini teman-teman ada beberapa referensi. Referensi yang pertama adalah ini ya. Ini buku induk yang kita pelajari selama 1 semester ini ya. Pemahaman individu teknik non-tes karangan saya dan tim ya. Oke. Terus buku selanjutnya juga sama. Ini sebagai tambahan, ini adalah mata kuliah buku pemahaman individu, tekniknya juga non-tes. Ini dari karangan kolega saya yang ada di salah satu Universitas Negeri Semarang ya. Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah
khusus pengertian pemahaman individu dan observasi. Nah, selanjutnya saya mau nguji nih seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang akan saya sampaikan ini. Oke, maka dari itu ini kita ada ini. Oke, minta tolong Kak Oval untuk bantu membagikan ini. Oke, kita bagikan kertasnya dulu. Kak Fauziah juga minta tolong untuk membantu. Nah, sebelah sana 2, sebelah sini 2. Oke. Untuk pretest kita akhiri dan sudah ada di tangan saya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana teman-teman tahu ya, teman-teman tahu terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari bersama ya. Nanti di akhir juga kita akan melaksanakan post test setelah ada materi yang saya sampaikan. Oke. Di awal tadi kita sudah mengatakan bahwa ada 2 subbab yang akan kita pelajari, yaitu pengertian pemahaman individu dan observasi. Oke. Nah, ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan pengertian pemahaman individu, tujuan pemahaman individu dalam dan konseling, mengenal sasaran pemahaman individu, dan apa saja yang perlu diketahui ataupun dikenal dari individu itu. Ingat, teman-teman semua ini merupakan calon guru BK. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ini harus dikuasai. Karena nanti yang Anda akan berikan layanan, yang akan Anda tangani setiap saat di sekolah-sekolah, baik tingkat SMP, SMA, MA, MAN, SMK, adalah manusia atau individu. Maka dari itu mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Oke. Yang pertama, pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai ataupun menaksir karakteristik, potensi, dan problem atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu dengan cara yang digunakan. Kalau karena ini teknik non-tes, maka menggunakan yang namanya observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan itu kira-kira ya. Oke, lanjutnya. Selanjutnya, ini juga bisa dikatakan sebagai pemahaman individu. Pemahaman atau penilaian tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan satu, ya, memberikan bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya atau development. Ya. Yang kedua itu klinis, ya. Di lapangan nanti teman-teman akan ketemu, misalnya, oh anak-anak ini pinter nih, misalnya ada yang pinter musik, maka kita bantu agar bakatnya itu berkembang di musik. Oh anak ini bermasalah dengan musik, maka kita harus selesaikan masalah itu sehingga anak ini tidak bermasalah dengan musik. Begitu juga nanti mungkin anak ini bermasalah dengan teman sebangkunya, kita juga harus tahu. Oke, lanjutkan sekarang. Nah, Aiken juga mengatakan bahwa pada kenyataannya manusia itu berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya. Ini yang perlu diketahui oleh calon guru, apalagi nanti Anda itu sebagai guru BK harus paham bahwa satu orang dengan orang lain itu kemampuan berpikirnya itu berbeda-beda, betul enggak? Dalam satu kelas ini pun teman-teman itu berbeda-beda. Contoh tadi di pretest, ya kan, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Berarti kemampuan berpikir. Kedua, karakteristik personalitinya, ya, kepribadiannya itu juga beda-beda. Kita harus benar-benar paham. Oke, yang ketiga, ini tingkah laku masing-masing individu itu juga unik. Nih. Jadi kalau ketika kita melihat orang yang bertingkah laku unik-unik itu sebagai calon guru BK, ya, enggak boleh terus langsung memberikan justifikasi. Keunikan manusia itu potensi selama keunikan dan potensi itu tidak mengganggu stabilitas. Oke, saya lanjutkan.
dengan cara yang bermacam-macam. Salah satunya adalah ya ini. Macam itu ya ada observasi, ada wawancara dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kalau kita rangkum, pemahaman individu itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor ya untuk mengerti dan memahami individu lain. Oke, paham? Oke, yang selanjutnya. Oke, aduh. Ya, kita ulang lagi dulu. Nah, kalau untuk Pak Surya mengatakan apa itu observasi? Ada yang mau bacain? Oke, silakan Mas Noval. Oke. Menyatakan bahwa observasi sebagai kegiatan yang memiliki sifat berikut. A. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang lebih dahulu. Direncanakan secara sistematis. C. Hasilnya dicatat diolah sesuai dengan tujuan. Dapat diperiksa validitas penelitiannya bersifat kuantitatif. Oke, ini yang mau saya jelaskan dulu. Kita tadi sudah belajar tentang pemahaman individu, teknik non-tes, khusus pengertiannya, dan observasi. Ada satu video ini nanti ya, yang terkait sekali dengan yang saya jelaskan semua tadi, baik dari pemahaman individu maupun dari observasi. Oke, kita lihat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya nanya sekarang. Dari tadi ya, bahwa kita tidak mungkin memahami individu itu 100% karena individu selalu dinamis dan berubah. Oke ya? Oke. Menurut orang yang lewat pertama kali tadi dalam video itu ya, ketika melihat orang pertama dengan brewokan ya, mungkin dianggap teroris dibanding dengan orang yang pakai rapi nih, pakai jas gini ya, gitu misalnya. Itu yang pertama, pemahaman individu. Observasi sekarang, yang observasi. Menurut orang yang tadi dengan anak-anak itu, ya, ibu-ibu dengan anak-anaknya itu tadi, ketika mengamati sekilas juga berpandangan bahwa orang ini jahat, orang ini menakutkan. Benar? Nah, tapi ternyata bukan seperti itu. Maka dari itu menjadi orang itu ketika melihat sesuatu, mengamati sesuatu, jangan langsung mengambil kesimpulan atau apalagi mengeluarkan sebuah statement. Oke? Sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Nah, simulasi Oke, ada yang bisa baca? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang lain pun. Oke. Diri merupakan kebersihan hidup kita. Oke ya. Oke, ini juga tertulis di dalam buku yang teman-teman pegang itu. Teman-teman sebagai seorang calon guru BK, kalau bisa menerapkan ini, dan ini real ya, yang saya lakukan. Ini tulisan saya. Kalau Anda ingin memahami individu, itu harus ini patokannya. Ya, oke ya, sepakat? Oke, kalau kita selanjutnya itu adalah ini. Kita sudah mempelajari 2 tema tadi. Oke. Silakan ditutup bukunya. Kita akan melaksanakan yang namanya post test. Oke. Nah, terima kasih ya.
kita sudah melaksanakan podcast, tapi sebelum saya tutup mungkin ada yang mau nanya dulu. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kan tadi di pemahaman individu dijelaskan manusia itu makhluk dinamis. Nah itu bagaimana caranya mengatasi manusia yang dinamis itu berubah dan berkembang? Cara mengatasinya untuk selanjutnya ke depan kalau berubah gimana? Oke. Dinamis itu berarti kan manusia itu nggak stagnan, ya kan? Karena punya daya cipta, rasa, dan karsa itu. Yang kita atasi bukan yang baik-baiknya, karena itu sudah qadarullah, sudah kodratnya manusia, pasti akan berkembang. Kan begitu. Dalam Quran pun kan disebutkan bahwa ketika kamu selesai pekerjaan ini, segeralah mengerjakan pekerjaan berikutnya. Artinya kan nggak boleh terus oke, sudah selesai mata kuliah pemahaman individu, clear. Enggak, pasti ada mata kuliah lain, ada mata kuliah lain. Begitu juga dengan masalah. Kan begitu. Yang kita atasi itu adalah tadi loh, developmental dan krisis. Ya, kalau developmental berarti kalau perkembangannya ini misalnya, anak ini misalnya setelah adanya pengamatan dan observasi itu bakatnya musik, maka anak ini secara dinamis akan berkembang di bakat musiknya. Jangan dilarang, tapi kita arahkan ke arah musik-musik yang baik. Dan juga jangan dipaksa, anak yang bakatnya musik ini secara dinamis dia sudah menyukai musik, bisa memainkan alat musik, terus Anda paksa untuk sepak bola. Itu tidak boleh. Ya, itu yang namanya dinamis. Itu developmental, berarti kita kembangkan ke arah sesuai bakat dan minatnya. Tapi kalau klinis atau krisis itu yang kita atasi. Dinamisnya misalnya hari ini bolos, besok bolos lagi, besok itu kan dinamis juga ya. Hari ini alasannya banyak bocor, besok alasannya rantai pedot, besok alasannya bangun kesiangan. Itulah yang harus kita atasi. Dengan cara apa? Dengan teknik yang lain. Perlu diwawancarai, perlu diajak diskusi, perlu namanya home visit. Benarkah seperti itu kan gitu? Nanti sampai mungkin perlu wawancara dengan orang tua, teman dekatnya, perlu diamati seperti itu. Itu caranya, ya. Sampai di sini paham? Oke, baik. Sudah? Sudah semua? Baik. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga pada sesi pertemuan kali ini. Semoga yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari pengertian pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling serta observasi ini benar-benar bisa kita praktekkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya juga semoga ilmu yang kita dapatkan ini mendapatkan berkah. Amin. Selanjutnya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Hati-hati kalau nanti berjalan pulang, jangan ngebut. Ingat, kamu adalah manusia dinamis, kamu adalah harapan orang tua, kamu adalah harapan generasi bangsa ini selanjutnya. Jangan kau rusak masa depanmu ini dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Oke ya? Untuk pulang berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Oke, sama-sama. Demikian video yang saya buat sebagai salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Semoga video yang saya buat ini memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat untuk khalayak ramai, terutama khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.